Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai networking pada VirtualBox ya teman-teman. Nah, di networking pada VirtualBox itu ada beberapa materi ya teman-teman. Pertama, kita akan mereset MAC address, kemudian network mode NAT, kemudian NAT versus NAT network, kemudian praktek NAT network, kemudian bridge NAT network, kemudian disable Windows firewall, kemudian internal network part 1 dan part 2 ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu reset MAC address ya teman-teman. Nah, kita ke VirtualBox ya teman-teman. Nah, kemarin kan kita sudah membuat Ubuntu server ya teman-teman, Ubuntu server dan juga clone-nya ya teman-teman. Nah, itu untuk praktek itu MAC address-nya tidak bisa sama ya teman-teman, jadi MAC address-nya harus berbeda. Nah, ini kan identik ya teman-teman. Jadi sebagai contohnya, ya di sini contohnya nanti si virtual machine itu bisa terhubung pada internet, kemudian virtual machine juga bisa terhubung pada laptop kita, kemudian virtual machine juga bisa ke virtual machine lagi ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke VirtualBox. Nah, di sini untuk cara reset MAC address-nya teman-teman, sini misal yang ini kan kita lihat dulu untuk MAC address-nya, kita klik kanan terus masuk ke setting. Nah, kita ke bagian network, kemudian MAC address-nya kita lihat yang ini, kita ingetin ujungnya aja teman-teman, A87. Nah, yang Ubuntu server itu terakhirnya A87, kemudian kita lihat yang ini teman-teman. Kita lihat yang Ubuntu server clone, kita ke setting dan masuk ke network. Nah, ini kan sama ya teman-teman. Nah, ini sama 3A87 ya teman-teman. Nah, untuk cara resetnya gampang ya teman-teman. Nah, kita coba reset yang Ubuntu server clone aja teman-teman. Teman-teman tinggal klik kanan, masuk ke menu setting, kemudian network, kemudian nah ini kan ada yang biru ini teman-teman, seperti tabel putaran, tinggal teman-teman klik aja, klik kiri. Nah, otomatis si MAC address-nya itu berbeda ya teman-teman. Yang tadinya asalnya sama dengan Ubuntu server 1, sekarang udah berubah jadi A87 ya teman-teman. Kita lihat yang ini setting, kemudian network. Nah, ini kan 3A87, kemudian yang ini kita lihat network. Oh, ternyata masih sama ya teman-teman. Kita coba ini. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman. Nah, itu yang untuk Ubuntu server clone ini berbeda. Nah, ini bisa kita gunakan untuk praktek ya teman-teman. Kalau udah di reset MAC address-nya supaya tidak sama yang Ubuntu server ini ya teman-teman. Nah, itu untuk reset MAC address. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai network mode NAT ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk network mode NAT yaitu sini saya punya simulasinya dulu teman-teman, simulasi NAT pada virtual machine. Nah, NAT itu adalah singkatan teman-teman. Singkatannya adalah
network address translation ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi semisal si PM ini mempunyai IP private, nah melalui NAT ini, mode NAT ini bisa jadi IP-nya bisa jadi IP publik ya teman-teman. Nah melalui internet yang digunakan pada laptop saya teman-teman. Nah laptop saya kan ada internetnya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi untuk NAT ini itu mentranslatekan IP private menjadi IP public ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya kita akan coba di server yang sudah kita buat ya teman-teman. Nah ini kita ke setting dulu, kemudian ke network, ininya udah mode NAT ya teman-teman. NAT kita coba start aja ya teman-teman. Oke, kita coba masuk ya teman-teman. Coba masuk. Oke, di sini saya coba ping dulu ya teman-teman. Kita coba ping Google, karena kalau kita tersambung dengan internet, nah otomatis si Ubuntu juga itu bisa mendapatkan akses internet ya teman-teman. Kita coba ping Google aja teman-teman. Ping Google. Sorry. Ping google.com. Nah, ini bisa teman-teman, lihat. Nah, kalau di command prompt itu reply prompt untuk berhasilnya. Kalau di nah selanjutnya teman-teman, ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita coba cek untuk IP addressnya dulu ya teman-teman. Saya ingin mengecek IP addressnya dulu, IP address berapa yang dipublikkan dari jaringan ini teman-teman. Kita coba cek IP address. Untuk IP address yang satu itu ayo IP addressnya 127.0.0.1 ya teman-teman. Untuk yang dua yaitu npost 3 itu IP addressnya 10.0.2.15 ya teman-teman. Nah untuk simulasi yang berusaha teman-teman, nah saya menyebutnya yang IP yang npost 3 ini ya teman-teman, itu saya menyebutnya ke simulasi yaitu host OS ya teman-teman. Jadi laptop saya itu host OS Shielded Interface. Nah kemudian yang server itu GUIS OS ya teman-teman. Nah yang atasnya yang IP tadi. Jadi yang virtual machine yang tadi itu bisa terhubung ke laptop sayanya, itu bisa menggunakan IP interface yang mana saja teman-teman, tahu tidak diketahui, yang penting terhubung aja, yaitu melalui network NAT ini ya teman-teman. Nah
kita coba ping ya untuk yang IP yang nPost 3 ini menggunakan command prompt. Kita coba ke command prompt, kita ping yang IP yang nPost 3 ini ya teman-teman. Kita ping 10.2.0.15 teman-teman. Sorry, 10.2.0.15. Oke, kita ping. Nah, ini ternyata tidak bisa ya teman-teman. Nah, kita coba lagi, coba lihat ke control panel, kemudian network and internet, kemudian network sharing center. Lalu kita coba sharing center, kemudian nah yang ini teman-teman, kita coba lihat detailnya. Nah, IP addressnya itu berbeda ya teman-teman. Jadi untuk yang ini tidak bisa di ping ya teman-teman, tidak bisa di ping untuk yang IP nPost 3 ini ya teman-teman. Nah, jadi kalau si IP untuk yang nPost 3 sama yang tadi yang ini sama ya teman-teman. Kalau yang ininya sama di network di ininya sama, itu kalau sama IP-nya itu bisa saling komunikasi ya teman-teman. Si PM-nya juga bisa mendapatkan jalur untuk komunikasi. Nah, karena tidak sama jadi tidak bisa berkomunikasi ya teman-teman. Nah, seperti itu untuk yang network NAT. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai NAT versus NAT network ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk NAT versus NAT network. Nah, di sini jika menggunakan NAT yaitu si PM kita jika menggunakan network NAT yaitu akan mendapatkan IP-nya yang tidak jauh berbeda ya teman-teman. Dengan misal ini virtual machine 1 dan ini 2, yaitu menggunakan modenya sama, mode NAT. Nah, nanti akan mendapatkan IP address-nya yang tidak jauh berbeda atau sama ya teman-teman. Nah, jadi langsung terhubungnya ke hidden interface ya teman-teman. Nah, berbeda dengan jika menggunakan NAT network. Nah, jika menggunakan NAT network ini si PM kita akan mendapatkan IP address yang berbeda ya teman-teman, karena tidak langsung terhubung melalui hidden interface, karena harus melalui switch dulu ya teman-teman.
virtual machine yang tidak kelihatan, yaitu switch ini tidak langsung ke hidden interface ya teman-teman. Nah, jadi untuk NAT Nitrox ini IP-nya nanti si PM ini nanti IP-nya jadi berbeda ya teman-teman. Nah, kita lihat untuk yang ini ya teman-teman. Kita coba show yang ini, coba start yang ini. Kita coba ini, yang ini setting modenya apakah udah mode NAT. Oke. Kita coba show. Kita coba yang ini, kita coba login dulu. Oke, kita masukkan password, enter. Kita coba cek IP-nya dulu ya teman-teman. Nah, ini IP-nya untuk yang Ubuntu Server Clone yaitu 10.0.2.15. Kita coba yang ini. Kita coba cek IP address-nya. Nah, itu sama ya teman-teman, sehingga si virtual machine yang clone sama yang server itu tidak bisa saling terhubung teman-teman, dikarenakan IP address-nya yang sama ya teman-teman. Nah, itu untuk NAT versus NAT Nitrox. Nah, selanjutnya kita akan praktek mengenai NAT Nitrox ya teman-teman. Oke, untuk praktek NAT Nitrox, nah di sini teman-teman buka VirtualBox-nya, kemudian ganti dulu untuk settingan Nitrox-nya ya teman-teman. Di sini tinggal ke Ubuntu Server, kemudian klik setting, kemudian dan di sini klik network. Nah, di sini ganti modenya ke mode NAT Nitrox ya teman-teman. Kemudian name-nya juga ganti ke NAT Nitrox 1 ya teman-teman, karena tadi saya sudah membuatnya yang name Nitrox ini ya teman-teman, dan pilih ini dan tinggal oke. Kemudian yang Ubuntu Server Clone nya juga klik setting dulu, kemudian ke Nitrox ganti juga ya teman-teman, NAT Nitrox, kemudian ini NAT Nitrox 1. oke. Kemudian tinggal di start aja dua-duanya.
Oke, ini kita tungguin dulu ya teman-teman. Oke, kita coba login dulu yang ini. Oke, kalau udah dua-duanya login, kita konfigurasi dulu ya teman-teman. Kita konfigurasi yang kiri dulu, itu kita konfigurasi sudo client, kemudian min-r, kemudian post 3, kemudian masukkan passwordnya, masukkan password server ya teman-teman, dan enter. Oke, kita coba cek IP address. Nah, ini supaya si IP address yang Ubuntu Server Clone ini tidak ada dulu ya teman-teman, tidak ada IP address dulu. Kemudian kita konfigurasi lagi sudo client, kemudian post 3, kemudian enter. Kemudian kita cek lagi IP addressnya, ini dapatkan IP address. Nah, ini ya teman-teman, yang 10.0.2.15. Oke, kita coba yang ini. Kita samakan sudo client, kemudian min-r, kemudian post 3 ya teman-teman, dan masukkan passwordnya, kemudian cek IP address. Kan tidak ada ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasi lagi sudo client lagi, sudo client post 3 ya teman-teman. Oke, kemudian cek IP address. Nah, oke, kita coba ping ya teman-teman, karena kalau NAT network itu bisa saling ngeping ya teman-teman di virtual mesinnya. Kita coba ping 10.0.2.6 ya teman-teman. Oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Kita coba ping yang sebelahnya. Coba ping 10.0.2.15 teman-teman. Oke, dan bisa juga ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini 64 bits IP addressnya yang ini ya teman-teman, yang Ubuntu server ini. Oke, nah itu untuk praktek NAT network. Kemudian kita akan belajar mengenai bridge NAT network ya teman-teman. Oke, untuk bridge NAT network, nah ini kan ada simulasinya teman-teman. Nah, jika menggunakan NAT network yang barusan, itu kan si IP address-nya itu masih mengikuti hidden interface-nya di host OS kita ya teman-teman, dari laptop kita.
Nah, kalau yang Bridge Network ini itu si GUS OS-nya itu bisa langsung menyesuaikan IP address-nya teman-teman dari internet yang host OS atau laptop kita ya teman-teman. Jadi seperti ini contohnya teman-teman. Kita buka yang ini, kita open dulu. Di sini kita ganti untuk networknya ya teman-teman. Kita jadi bridge adapter. Oke. Bridge adapter. Oke, lihat oke. Dan kita coba start. Oke, kita login dulu. Lagi passwordnya seperti biasa. Oke, kita coba cek IP address-nya teman-teman. Nah, ini kan IP address-nya itu 192.168.100.103. Kita cek dengan jaringan yang kita pakai, yang ini ya teman-teman. Oke, kita cek ke control panel. Kita ke Windows, terus control panel, kan ke network sharing center. Oke, kita ini kita detail. Nah, ini teman-teman, untuk IP address-nya itu 192.168.100.7 ya teman-teman. Nah, jadi si virtual machine ini bisa menyesuaikan ya teman-teman, bisa menyesuaikan ya, seperti itu teman-teman. Nah, itu untuk bridge NAT network. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai disable Windows firewall ya teman-teman. Oke teman-teman, nah tadi saya salah ya teman-teman, harusnya host only network dulu ya teman-teman. Jadi disable-nya sesudah host only network ya teman-teman. Nah, untuk host only network, nah di sini teman-teman bisa buka virtual box-nya, kemudian teman-teman buat dulu ini ya teman-teman, buat dulu networknya. Sini cara teman-teman ke file, terus ke tools, kemudian network manager. Nah, di sini teman-teman bisa create aja untuk membuatnya teman-teman, supaya nanti ada virtual box atau ini host only ether adapter ya teman-teman, interface. Nah, di sini bisa teman-teman cek di control panel ya teman-teman. Kita cek.
Nah ini teman-teman, ini kan sudah ya teman-teman, Ether 2 ya teman-teman. Kita pakai yang VirtualBox only Ether adapter ya teman-teman. Oke, kita cek langsung saja teman-teman ke Ubuntu servernya, kemudian ganti yang nitroknya teman-teman. Nah tadi kan bridge adapter, kita ganti ke host only adapter ya teman-teman. Kemudian pilih ethernya mau ether berapa ya teman-teman, adapter mau yang VirtualBox host only ether adapter, kemudian mau yang ini bebas ya teman-teman. Saya pilih yang ini aja, kemudian klik OK, kemudian teman-teman bisa langsung start. Oke, kita tunggu. Oke, di sini kita login dulu ya teman-teman. Kita login, kemudian kita masukkan password. Oke, kita coba hapus dulu untuk IP address yang ini teman-teman. Sudo client min-r enpost 3 ya teman-teman. Masukkan passwordnya dan kita cek IP address-nya. Oke, kemudian kita coba minta IP address-nya lagi teman-teman. Sudo client enpost 3 ya teman-teman. Kita coba cek lagi IP address-nya. Oke, nah ini IP address-nya teman-teman ya, 192.168.56.12. Kita cek di control panel. Oke, kita cek yang ini, kita detail. Nah ini IP address-nya hampir sama ya teman-teman. Kita coba ping ya teman-teman. Kita coba ping. Kita coba ping. Ini tadi IP address-nya 192.168.56.1 ya teman-teman. Titik 56.1. Oke, benar ya teman-teman. Kita coba. Nah ini sudah bisa saling terhubung teman-teman. Nah itu untuk host only nitrock ya teman-teman. Kemudian kita akan belajar mengenai disable Windows Firewall ya teman-teman. Oke, untuk disable Windows Firewall, nah sini teman-teman bisa cek dulu ke control panel, kemudian teman-teman pilih System and Security, kemudian Windows Defender Firewall ya teman-teman. Nah kemudian di sini teman-teman tinggal
yang ini yang turn Windows Defender Firewall. Kemudian teman-teman turn off kan dulu. Nah, gunanya apa? Nah, supaya di virtual mesinnya bisa ngeping ya teman-teman, jadi bisa ping yang di dalam laptop ya teman-teman, seperti itu. Kita coba ping yang tadi teman-teman, 192.56.1. Nah, ini kan sudah bisa ya teman-teman. Jadi untuk disable Windows Firewall itu, nah seperti ini ya teman-teman, supaya bisa berkomunikasi dari luar ya teman-teman, dari virtual mesin ini ya teman-teman. Nah, itu untuk disable Windows Firewall teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai internal network part 1 ya teman-teman. Oke teman-teman, nah untuk internal network 1 nya di sini kita ke simulasinya dulu ya teman-teman. Nah, untuk simulasinya internal network itu yaitu internal network itu jadi si virtual mesinnya bisa saling terhubung ya teman-teman, dengan lewat switch internal yang tidak kelihatan yang ini teman-teman. Jadi si virtual mesin yang ini bisa saling terhubung melalui switch internal yang tidak kelihatan yang ini teman-teman. Semisal yang ini mau terhubung ke yang ini, itu bisa ya teman-teman. Nah, sebagai contohnya kita langsung saja buka untuk VirtualBox-nya. Ini kita satukan dulu ya teman-teman, kita matikan dua-duanya, kita matikan dulu. Oke, nah kemudian kita ke setting dulu, kita ganti dulu untuk networknya teman-teman, kita ganti ke internal network. Oke, yang Ubuntu server kita ganti ke internal network, kemudian yang name-nya itu apa ya teman-teman, internal satu aja teman-teman. Oke, kemudian oke. Kemudian yang Ubuntu server clone itu setting, kita ganti networknya juga ya teman-teman, kita ganti ke internal network. Nah, untuk ininya kita samakan yaitu internal 1. Oke, kita coba start untuk Ubuntu server dan Ubuntu server clone ya teman-teman. Nah, kalau lama seperti ini tidak bisa login teman-teman, teman-teman gak usah panik, karena yaitu untuk internal network emang gini ya teman-teman. Nah, jadi yang ini kita coba lihat, yang start job is running for await networknya ini merequest IP address ya teman-teman, untuk yang Ubuntu server yang ini, yang kanan ini. Jadi dia mau request IP address tapi tidak ada yang ngasih ya teman-teman. Nah, sama juga
dengan Ubuntu server clone yang kiri ini teman-teman. Nah, untuk solusinya ini kita bisa pakai IP statik ya teman-teman. Nah, jadi kita nanti akan pakaikan kepada virtual machine yang dua itu ya teman-teman, yang Ubuntu server sama Ubuntu server clone ini memakai IP statik. Nanti kita buat yang Ubuntu server clone yang 1.1, kemudian untuk Ubuntu server yang 1.1, kemudian yang clone 1.2 ya teman-teman. Oke. Nah, ini kita shutdownkan dulu ya teman-teman. Shutdownkan dulu, kemudian kita ganti networknya ke bridge adapter aja, kemudian oke. Kita langsung aja start. Dan yang Ubuntu server clone kita ganti dulu untuk networknya, kita ke bridge adapter juga ya teman-teman. Kemudian start. Oke, kalau yang ini kita lihat bisa nggak teman-teman. Kalau yang ini bisa ya teman-teman. Kita coba login yang ini dulu. Coba login. Oke, coba login, password. Oke, itu sudah login. Kemudian yang kiri kita login juga, password. Oke, kita yang kiri kita. Oke teman-teman, kita ketikkan perintah sudo. Oke, kita yang kiri dulu, sudo, kemudian nano, kemudian /etc, kemudian /netplan, lagi nono, kemudian tab. Oke, kemudian enter, masukkan passwordnya, kemudian enter ya teman-teman. Oke, nah di sini kita ke DHCP yang ini ya teman-teman. Ganti ke no. Oke, kemudian enter, kemudian kita spasi sampai di sini, kemudian kita tulis addresses, kemudian titik 2, kemudian buka kurung, kita masukkan IP addressnya yang tadi 192.1.1 pakai /24 ya teman-teman. Kemudian tutup kurung, kemudian Ctrl X, kemudian klik terus Y, Ctrl X, kemudian kita ketikkan lagi sudo netplan apply ya teman-teman, dan enter.
slash etc slash netplan, kemudian slash nomor, kemudian seperti yang tadi, kemudian enter, kemudian masukkan password. Oke. Nah, untuk ini kita tulis note. Oke, enter, kita kemudian tulis addresses kedua, kemudian buka kurung, kemudian IP address titik dua, kemudian slash 24, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita kode X, kemudian kemudian enter ya teman-teman. Kemudian kita ketikkan lagi sudo netplan apply gitu kan. Oke, itu sudah. Kita coba matikan dulu, sudah dulu untuk gamenya. Kemudian untuk pengecekannya yaitu di part 2 ya teman-teman, di internal network part 2 ya teman-teman. Oke, untuk part 2 nya di sini kita tes teman-teman. Kita coba ganti dulu untuk ininya. Kita ganti ke internal network ya teman, yang tadi, kemudian klik OK. Dan yang ini juga kita ganti ke internal network, oke juga. Kemudian kita start dua-duanya ya teman-teman. Apakah bisa teman-teman? Kita coba lihat aja ya. Oke, yang Ubuntu server kita coba login dulu. Kemudian passwordnya
server clone. Oke, kita coba cek untuk IP address-nya. Oh, udah benar ya teman-teman. Oke, yang Ubuntu server clone itu yang 1.2. Oke, sudah. Kemudian yang ini kita coba cek yang Ubuntu server, kita cek IP address-nya 1.1. Oke, kita coba ping ya teman-teman, ping yang 1.2. Oke, apakah bisa? Oke, ternyata bisa teman-teman. Seharusnya yang di Ubuntu server clone juga bisa ya teman-teman. Saya coba ping 1.1. Oke, dan ternyata bisa juga ya teman-teman. Nah, mungkin itu untuk pembelajaran kita yang terakhir ya teman-teman, yang network part 2. Mungkin segini dulu untuk pembelajaran networking pada VirtualBox ya teman-teman. Mohon maaf bila banyak kesalahan ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.